Selamat siang anak-anak. Siang. Semangat semua ya. Semangat. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat. Sudah makan siang tadi? Sudah. Bagaimana kelas pada pagi hari ini? Pada pagi hari ini? Menyenangkan. Iya. Oh, baik. Tadi pagi belajar tentang materi apa ya? Ketenaga kerjaan. Ketenagakerjaan. Sama Bu siapa? Gimana? Bagaimana sama Bu Bimala? Asik. Baik. Sekarang sama Bapak ya. Sebelum memulai pembelajaran, apakah sudah berdoa tadi? Sudah. Sudah. Baik. Berarti langsung aja ya. Iya. Bapak ingin bertanya siapa yang tidak hadir? Roy. Kenapa dia tidak hadir? Tidak tahu. Skip, Pak. Ya nanti kabarin ya. Ya. Bapak ingin bertanya sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini. Bapak ingin tahu ini gambar apa yang anak-anak ketahui? Keren. Proyek. Proyek. Ya. Gedung sadar. Oh, gitu saja. Baik, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan pembangunan, materi pembangunan. Ada yang tahu apa itu pembangunan? Bangun gedung. Nah, gitu. Ya, sebelum itu kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk lebih jelas terkait dengan pembangunan itu apa? Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu bisa dibacakan. Nah, ini aduh, kenapa? Mungkin bisa dibantu oleh Lis? Bisa, Bu. Bisa. Baik, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu menjelaskan konsep pembangunan nasional berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta dapat menganalisis arah kebijakan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baik, jadi kita pada siang hari ini akan belajar terkait dengan pembangunan, yaitu menjelaskan konsep pembangunan nasional berdasarkan pembukaan Undang-Undang UUD 1945 serta dapat menganalisis arah kebijakan pembangunan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Baik, selanjutnya topik pembahasan kita hari ini yang pertama itu ada pengertian, landasan pembangunan, tujuan pembangunan, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Apakah sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Lanjut ya. Nah, sebelum itu Bapak mempunyai pertanyaan, apa yang terlintas di pikiran kalian terkait dengan pembangunan? Bisa men-scan kode QR ini untuk menjawabnya? Apakah ada masalah anak-anak? Baik, sudah banyak yang menjawab ya. Kesejahteraan, perubahan, proyek pembangunan, bangun rumah siapa ini? Nah, secara keseluruhan bisa kita simpulkan, jadi pembangunan itu yang merupakan perubahan ya, atau juga acuan ke arah yang lebih baik, kurang lebih seperti itu. Bapak lanjutkan. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pengertian pembangunan nasional. Bisa dibacakan, dia? Pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Hal itu sesuai dengan tujuan nasional yang termasuk dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat dari Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Benar sekali. Jadi pembangunan itu sudah tercetus ke dalam rumusan undang-undang ya anak-anak, yaitu seperti yang ada di depan, yaitu melindungi segenap bangsa, seluruh tempat di tanah air, memajukan kesejahteraan umum ya, termasuk kita-kita ini sudah dirumuskan sejak undang-undang itu dibuat. Terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada yang tahu contohnya? Sekolah. Nah, benar sekali, pendidikan ya, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi
secara keseluruhan pembangunan ini merupakan rangkaian untuk kita semua ke arah yang lebih baik atau untuk yang disampaikan pada undang-undang ini 45. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada landasan pembangunan nasional. Yang pertama itu ada Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga itu ada GBHN atau TAP MPR nomor 4 garing MPR 1945 yang diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi ketiga ini merupakan landasan pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Ada yang bisa menyebutkan Pancasila? Angkat tangan. Saya Ya, Nani. ya ketua Pancasila. Ya. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar sekali. Terima kasih ya ini. Jadi yang poin kelima tadi, poin kelima kesejahteraan. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar sekali Pancasila ini merupakan sebagai landasan pembangunan kita di Indonesia. Dan selanjutnya Undang-Undang 45 yang seperti kita sampaikan tadi di pengertian sudah ada kata-kata tentang undang-undang yang sudah dirumuskan dan termasuk dalam landasan pembangunan. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor tahun 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ada tujuan pembangunan nasional, yaitu yang pertama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu pengertian tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah sebagai pedoman bagi suatu negara dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan pembangunan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bisa kita garis bawahi pada kata-kata berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi di sini bisa kita ketahui bersama sebagai masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini, kita bisa mengurangi angka seperti kemiskinan, pemerataan pembangunan umumnya pada wilayah-wilayah terpinggir ya anak-anak. Adapun tujuan yang pertama itu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Mungkin J? Pada poin pertama, contoh peningkatan kesejahteraan masyarakat itu apa? Pemberian ini Pak, tenaga kerja itu apa? Lapangan kerja. Lapangan kerja, benar sekali. Jadi peningkatan kesejahteraan masyarakat itu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pendidikan serta kesehatan ya anak-anak. Yang selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Mungkin Melinda? Yang nomor 2. Benar. Jadi memperbanyak lapangan pekerjaan itu ya. Ya. Baik. Yang ketiga itu ada pemerataan pembangunan yang mengurangi kesenjangan antar wilayah seperti yang pada permasalahan di negara kita di Indonesia ya, anak-anak. Yang selanjutnya ada penguatan infrastruktur, yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas layanan publik, seperti membangun atau memeratakan pembangunan infrastruktur umumnya pada daerah-daerah terpencil ya anak-anak. Yang selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif dan siap menghadapi tantangan global. Seperti yang tadi awal disimpulkan, seperti pendidikan yang lebih berkualitas serta berpendidikan ke keguruan tinggi. Yang selanjutnya itu ada pelestarian lingkungan hidup, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan tentang tujuan? Belum ada. Lanjut ya. Nah,
Yang selanjutnya itu ada arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Arah kebijakan di bidang ekonomi berfokus pada beberapa poin utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dengan memanfaatkan SDA secara bijaksana dan memperkuat sektor-sektor strategis. Yang selanjutnya ada peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya ada pembangunan infrastruktur seperti membangun atau mendukung aktivitas ekonomi. Contohnya untuk membangun jalan yang rusak, membangun jalan tol untuk semua akses. Dan selanjutnya ada pemberdayaan ekonomi seperti program UMKM ya anak-anak. Dan yang selanjutnya peningkatan investasi maupun dalam negeri ataupun luar negeri. Yang selanjutnya ada ketahanan dan pangan energi, yaitu membangun ketahanan pangan dan energi yang berkelanjutan untuk menjamin kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti mengelola sumber daya alam dengan pendekatan yang memperhatikan keberlanjutan, melindungi keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, pada arah kebijakan ini kan kita sebagai generasi Z ya, ada yang bisa menyebutkan contohnya tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan? Mungkin Jeremy? Oke. Mungkin kalau menurut saya yang bagaimana cara Gen Z ya untuk mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan itu bisa dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari, di mana kita harus lebih memikirkan dampak secara ekologi atau dampak secara lingkungannya. Jadi maka dari itu bila ditanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dari Gen Z, maka bisa dimulai dari kebiasaan untuk peduli terhadap lingkungan. Terima kasih Jeremy, benar sekali. Jadi kita harus peduli terhadap lingkungan ya anak-anak untuk bisa membangun yang berkelanjutan supaya lebih lebih baik, benar. Nah, di sini Bapak mempunyai studi kasus ya anak-anak tentang artikel infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil belum terpenuhi. Seperti yang sudah kita bahas tadi tentang materi pembangunan. Di sini Bapak mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ketidaktersediaan jaringan internet di daerah terpencil dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak di daerah tersebut, dan yang kedua, apa alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk memberikan akses internet sementara di daerah-daerah terpencil yang infrastrukturnya belum memadai. Apakah jelas pertanyaannya? Nah, anak-anak bisa menjawab kedua pertanyaan ini melalui link Padlet atau yang sudah Bapak share melalui grup WA. Anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri ya. Bapak beri waktu 2 menit. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik. 2 menit ya anak-anak. Apakah ada kesulitan? Di sini ada beberapa teman-teman yang sudah menjawab. Melinda, Bimala, dan Jen. Wah, nampak banyak sekali ya jawabannya. Bagus. Pindah banget itu. Iya. Baik, untuk CJ bisa mengkonfirmasi bacaan ini? Oke, mungkin nomor 1 itu kan pertanyaannya tadi bagaimana ketersediaan jaringan internet di daerah terpencil dapat mempengaruhi pendidikan anak-anak daerah tersebut. Nah, anak-anak di daerah terpencil itu tidak dapat kesulitan berinteraksi dan berkolaborasi dengan siswa dengan mengakses informasi dari daerah lain, yang merupakan salah satu manfaat dari konektivitas internet dalam meningkatkan pembelajaran yang berkolaboratif dan berwawasan luas, Pak. Seperti itu. Baik, untuk yang nomor 2. Nomor 2
kedua itu kan pertanyaannya alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk memberikan akses internet sementara di daerah yang terpencil. Baik. Menurut saya itu bisa disediakan dengan teknologi yang namanya sekarang itu berbasis radio seperti community network, menggunakan jaringan wifi jarak jauh atau long range wireless kalau Bapak tahu, dapat menjadi solusi sementara. Sistem ini menggunakan menara kecil untuk memancarkan sinyal internet itu ke daerah-daerah terpencil Pak, dan itu sudah tersedia di Lampung. Baik, terima kasih atas jawabannya CJ. Jadi benar sekali untuk jawaban yang pertama, anak-anak di daerah terpencil tidak dapat berinteraksi atau berkolaborasi karena pada saat ini zaman sekarang kita kan termasuk zaman Gen Z dan sudah memanfaatkan akses internet ya anak-anak, sehingga jika tidak ada internet di wilayah terpencil maka anak-anak maka susah untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Nah, untuk nomor 2, teknologi berbasis radio seperti community network, seperti jaringan kurang lebih anak. Jadi jaringan tersebut bisa diakses di daerah terpencil seperti yang di artikel sudah dibaca tadi. Dan yang Vimala bisa konfirmasi jawabannya nomor pertama? Untuk nomor pertama, jawaban milik saya itu mungkin adalah ketersediaan internet membuat partisipasi mereka dalam pembelajaran jarak jauh yang semakin relevan selama pandemi COVID-19. Dan dampak ini diperparah dengan keterbatasan pelatihan untuk guru yang juga kesulitan mengikuti program pengembangan profesional secara daring. Adapun untuk alternatifnya, untuk nomor 2 itu, mesh network memungkinkan perangkat di suatu daerah untuk saling terhubung tanpa memerlukan infrastruktur pusat seperti menara seluler. Begitu. Baik, terima kasih. Benar sekali. Si Vimala menjawab untuk ketidaksediaan internet seperti yang pada zaman 2019 itu COVID. Jadi diharapkan kita semua untuk diam di rumah ya anak-anak, karena jika tidak ada akses internet maka kita tidak bisa mengeksplorasi lebih lanjut. Karena pada saat itu semua pembelajaran diakses melalui internet. Apakah sampai sini studi kasus ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Baik, Bapak lanjut. Nah, di sini Bapak mempunyai asesmen untuk pemahaman kalian tentang pembangunan, materi pembangunan ini. Asesmen ini, link ini Bapak kirimkan melalui grup WA kelas kita. Anak-anak bisa mengerjakan nanti sepulang kelas. Untuk deadline-nya nanti malam ya anak-anak. Jangan lupa mengerjakan dan jangan telat. Nah, pada akhir kesimpulan, ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Ya, Pani? Menurut saya pembelajaran kali ini tuh menarik ya Pak ya. Jadi saya lebih tahu akan pembangunan-pembangunan yang ada di ekonomi ini. Baik, terima kasih. Benar sekali. Jadi kesimpulan pada siang hari ini kita sudah mempelajari materi pembangunan, yaitu ada pengertian, tujuan, serta arah kebijakan ya anak-anak. Nah, kita sudah sampai akhir pembelajaran. Ada yang perlu ditanyakan, materi atau yang kurang jelas, nanti Bapak konfirmasi. Kalau tidak ada, Bapak tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk itu, jangan lupa nanti asesmen yang Bapak kirimkan lewat grup, jangan lupa dikerjakan, deadline-nya sampai nanti malam. Untuk itu, Bapak ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lain waktu.